Perkenalkan, nama saya Uldeni Sapai, NIM 102-2021-0083, kelas C, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, semester 2. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 yang berjudul tentang perkembangan emosi. Silahkan menyaksikan. Teori perkembangan emosi. Teori perkembangan emosi terdiri atas 6 teori, yaitu yang pertama pengertian emosi, yang kedua fungsi emosi, yang ketiga teori perkembangan emosi, yang keempat regulasi emosi, yang kelima kecerdasan emosi, dan yang keenam implikasi perkembangan emosi emosional. Yang pertama, pengertian emosi. Pengertian emosi diartikan sebagai reaksi tubuh aktivitas berpikir atau kognitif seseorang yang bersifat identitas emosi hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi juga salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap sikap manusia selama ini. Hal itu juga dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu yang pertama adanya daya berpikir atau kognitif, dan yang kedua psikomotorik atau konatif. Biasanya juga emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini juga merupakan penentuan sikap yang menjadi salah satu presuppositif dari perilaku manusia. Dan yang kedua, fungsi emosi. Fungsi emosi ini terdiri atas 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana pertahanan hidup atau survival. Emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan pada manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Dan yang akan munculnya suatu perasaan sayang, cinta, marah, cemburu, dan benci yang akan membuat manusia akan lebih menikmati dinamika kehidupannya bersama orang lain. Yang kedua, emosi sebagai pembangkit energi dalam kehidupan. Emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya, perasaan kasih sayang dan cinta, akan tetapi emosi dapat pula memberikan dampak negatif yang akan berdampak pada suramnya kehidupan sehari-hari dan hilangnya semangat, misalnya perasaan benci dan sedih. Dan yang ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai, sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu, baik dalam kondisi bahagia, dengan ikut bahagia, maupun kondisi sedih. Dan yang ketiga, teori perkembangan emosi. Menurut ahli teori James Lange, adalah salah satu teori emosi paling awal dari psikologi modern. Teori ini dikembangkan oleh William James dan Parling pada abad ke-19. Teori tersebut berhipotesis bahwa rangsangan fisiologis atau rangsangan yang menyebabkan sistem saraf otonom bereaksi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengalami emosi. Menurut ahli Emergency-Cannon mengatakan bahwa dalam teorinya menyatakan bahwa karena gejolak emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang penting, orang-orang primitif yang membuat respons semacam itu bisa survive dalam hidupnya. Teori ini menyebutkan emosi sebagai pengalaman subjek efektif psikologi timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologi atau hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin
dialiskan dalam darah yang sebagainya. Teori ini menyebutkan bahwa emosi dalam reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergensi atau darurat. Dan yang keempat, regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan yang kita miliki untuk bisa mengatur emosinya sehingga kita tidak terlarut dalam emosi yang dirasakan. Menurut ahli Bross, hal ini berfungsi untuk mengelola emosi yang tidak salah dan berakhir sedih atau menyesal. Dan yang kelima, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah salah satu himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang dapat melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial seseorang, yang memilah dan menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakan. Dan yang keenam, implikasi perkembangan emosional. Juga emosi menurut Sarana merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Dan juga ahli Baradza mengatakan bahwa beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, memperkuat dan menjemahkan semangat apabila timbul rasa senang atau kecewa atas hasil belajar yang dicapai. Dan yang kedua, menghambat konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi. Dan yang ketiga, mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Dan yang keempat, emosi yang dialami masa kecil akan berpengaruh di kemudian hari. Demikian video kali ini yang saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Salam.